Si bola masa durian Betawi. Teman, ikut kami bermain yuk. Anak-anak dari Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, suka sekali bermain bola di atas Bukit Terunyan ini. Tapi permainan yang kami mainkan agak berbeda dari yang biasanya. Kami biasa menyebutnya permainan bola api. Yap, meskipun namanya permainan bola api, tapi kita tidak menggunakan bola api sungguhan ya teman. Hanya saja setiap orang yang terkena bola ini kami anggap kalah dan harus keluar dari permainan. Tapi tenang, tidak semua bagian badan ya, hanya kaki saja. Akhirnya kami berhasil mengalahkan timnya Satria. Sebagai bentuk hukumannya, kalian harus menggendong kami ya. Ya, meskipun ini hanya permainan, tapi capeknya nggak kalah sama orang yang sedang berolahraga. Oh iya, sampai lupa. Aku kan disuruh ayah untuk menangkap ikan setan merah di danau. Kalau begitu, kami pergi dulu ya Satria, Mangde, Ripta, dan Arya. Nanti kita main bersama lagi. Ayo teman, cepat kayu perahu sampannya. Yuhu! Nah, selain bermain, kami juga hampir setiap hari menangkap ikan setan merah yang ada di Danau Batur ini teman. Kata ayah, ikan ini merupakan hama yang mengganggu pertumbuhan ikan lainnya. Pertumbuhannya sangat cepat dan dia juga pemakan segala. Sehingga kalau tidak sering ditangkap, pastinya akan membahayakan ikan lainnya yang ada di danau ini. Lihat, nggak perlu waktu lama, kami berhasil menaikkan banyak sekali ikan setan merahnya. Biasanya sih, setelah ditangkap, ikan-ikan ini akan dibuang begitu saja. Tapi kali ini, aku dan kawan-kawan akan coba mengolahnya menjadi makanan yang lezat. Babak mana yo? Babak, cukup nek, cukup. Kali ini kami akan mencoba mengolah ikan setan merahnya dengan bumbu nyat-nyat khas Bali. Sebelum diolah, ikan setan merahnya harus kita bersihkan dulu sisik dan bagian dalam perutnya ya teman. Setelah itu kita iris-iris kulitnya. Lalu kita berikan garam supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk bumbu nyat-nyatnya, kami menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya seperti kunyit dan kencur. Nantinya semua bumbu akan kami ulek hingga halus. Nah, kalau sudah seperti ini sih, ikan setan merahnya sudah siap diolah. Sebelum dimasak menggunakan bumbu nyat-nyat, ada baiknya ikan setan merahnya kita goreng sampai sedikit kering ya. Supaya nanti pas kita beri bumbu nyat-nyat, dagingnya tidak rusak. Aduh, maaf ya Rama, kamu jadi kena cipratan minyak panas deh. Kata ibu, untuk menggoreng ikan seperti ini nggak boleh sering dibalik. Nanti dagingnya malah gampang rusak. Jadi, biarkan dulu sampai agak mengering, baru ikan bisa kita balik. Nah, sekarang waktunya kita tumis dulu bumbu nyat-nyatnya ya teman. Oh iya teman, kata ibuku, nyat-nyat itu merupakan cara memasak khas Bali. Nyat dalam bahasa Bali artinya kurang. Biasanya yang dimasak nyat-nyat adalah ikan air tawar seperti nila atau mujair. Tapi di beberapa tempat ada juga yang menggunakan ayam, daging sapi, ataupun sumber protein lainnya. Yang terpenting dalam cara memasak nyat-nyat, ikan ataupun sumber proteinnya
harus dimasak dengan bumbu yang cukup banyak seperti ini. Lalu kita diamkan beberapa saat sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam. Kuang uyah sini uyah. Hehehe. Maklum saja ya teman, kalau bumbunya agak kurang-kurang sedikit. Namanya juga masih belajar. Yeay! Akhirnya nyat-nyat ikan seter merahnya sudah matang. Aromanya saja sudah menggugah selera. Jadi gak sabar mau icip rasanya. Ayo kawan, kita makan. Wah, ternyata bumbu nyat-nyat buatan swastika ini enak juga. Gak nyangka sih kalau kamu bisa membuat bumbu seenak itu. Rasa dari ikan setan merah ini juga enak teman. Gak kalah sama ikan nila ataupun mujair. Tekstur dagingnya garing di luar tapi lembut di dalam. Rasanya sayang kalau ikan setan merah hanya ditangkap untuk dibuang begitu saja. Mungkin kedepannya ikan ini bisa digunakan sebagai alternatif sumber protein hewani ya teman. Daripada menyesalinya, ya mending memanfaatkannya dengan baik. Betul apa betul? Oh iya teman, mungkin teman-teman di rumah sudah tahu ya, kalau di desa kami memiliki pemakaman yang unik. Di mana setiap orang yang meninggal tidak dikuburkan ataupun dibakar seperti orang Bali pada umumnya. Di desa kami, biasanya kami akan menaruh jenazah di alam terbuka atau kami biasa menyebutnya mepasah. Tradisi ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami teman. Eits, meskipun ditaruh di alam terbuka, tidak ada bau busuk yang ditimbulkan kok. Semua ini berkat adanya pohon tarumenyan yang sudah berumur ribuan tahun. Katanya sih, pohon ini yang membuat makam di desa kami jadi tidak berbau. Lagi bersih-bersih. Ayo. Nah. Yuhu! Ini dia salah satu hasil pertanian yang ada di desa kami, cabai. Meskipun sudah lewat masa panennya, tapi kebun cabai tetap harus dirawat ya, supaya kualitas tanahnya tetap terjaga. Untuk itu, aku dan kawan-kawan sekarang akan membantu paman untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di kebun ini. Rencananya, beberapa minggu ke depan, kami akan memulai masa tanam kembali. Wah, ini tanah biona. Ya, alih Pak, kan badan nu barak-barak ae. Tiba-tiba alihan yang barak-barak tanah biona. Wah, emang rezeki itu nggak kemana. Niatnya membantu paman membersihkan kebun, tahu-taunya malah diperbolehkan untuk memetik cabai merah yang tersisa. Kalau begitu, ayo kawan, kita kumpulkan cabai merahnya. Lumayan kan, bisa buat masak-masak di rumah. Kata paman, cabai terunyan merupakan salah satu cabai terbaik yang ada di Bali. Lihat saja ukuran dan warnanya. Cakep bukan? Semua ini karena tanah di desa kami yang subur, di mana letaknya tidak jauh dari gunung dan juga danau batur. Gak heran kalau berbagai macam sayuran bisa tumbuh dengan baik di sini. Wah, pasti orang di rumah akan senang sekali
karena kami membawakan banyak cabai terunyan ini. Tapi kalau cabai saja mau diolah jadi apa ya? Nah, kebetulan banyak sekali nangka hutan di sini. Bagaimana kalau kita petik nangka mudanya saja? Nanti bisa kita bawa ke rumah Bibi untuk diolah menjadi lawar atau jukut nangka khas Bali. Kalau begitu, biar aku yang naik saja ya kawan. Kalian tunggu di bawah saja. Oh iya, pohon nangka ini tumbuh liar ya teman. Jadi siapa saja boleh mengambilnya. Tapi secukupnya saja ya. Tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik. Nah, sepertinya sudah cukup teman. Kalau begitu, langsung kita bawa ke rumah Bibi saja yuk. Perkenalkan teman, ini bibiku. Namanya Bibi Warjaya. Bibiku ini jago sekali masak. Dan apa yang dia buat pasti selalu enak. Kita lihat saja, dengan bumbu sebanyak ini, kira-kira Bibi akan masak apa ya? Lang, sisip deh siapa? Nah, sepertinya aku tahu. Bibi pasti akan membuat lawar nangka dengan suwiran daging ayam. Wah, kalau benar, ini adalah salah satu makanan kesukaanku. Kalau begitu, ayo Swastika, bantu aku untuk menyiapkan suwiran ayamnya. Untuk nangka mudanya, setelah dibersihkan dari getah, nangka dipotong-potong kecil seperti ini. Setelah itu, nangka muda harus direbus terlebih dahulu sebelum diolah menjadi lawar. Sambil nunggu nangka mudanya matang, Bibi mulai menyiapkan bumbu untuk membuat lawarnya teman. Bahan yang digunakan ada bumbu genep, diantaranya terasi, garam, kelapa, dan juga cabai terunyan yang tadi kita petik. Iris dulu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai terunyannya. Setelah itu, baru deh kita parut kelapanya. Dalam membuat lawar, kelapa ini menjadi salah satu bahan yang wajib ada ya teman. Rasanya bukan lawar namanya kalau tidak ada tambahan kelapa parutnya. Bang, ini sing kanang kari ke sing Bang. Bro. Sepertinya semua bahan sudah siap nih. Kalau begitu, ayo Bi, kita buat lawar nangkanya. Sambil menunggu Bibi masak, mending kita main teklek saja yuk kawan. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di desa kami. Mungkin teman di rumah juga sudah tahu cara bermainnya seperti apa. Hanya saja kami tidak menggunakan pecahan genting untuk alat bantunya. Jadi kami hanya melompat dengan satu kaki untuk masuk ke dalam kotak-kotak yang sudah kami buat. Lang, suruh kalian. Yang menyambar bang nih. Wah, akhirnya lawar nangkanya sudah matang. Aku jadi nggak sabar mau nyicip lawar buatan Bibi. Ayo kawan, langsung kita cicipin lawar buatan bibiku. Jaen, enak sekali. Apalagi ditambah dengan suwiran ayam seperti ini. Rasa-rasanya aku jadi nggak mau berhenti ngunyah teman. Oh iya, lawar ini merupakan salah satu makanan khas yang ada di Bali. Bentuknya menyerupai urap. Hanya saja bahan yang digunakan sudah dimasak terlebih dahulu. Kalau soal rasa, dijamin enak teman. Kalian boleh kok mencobanya. Biur, dingin. Teman, petualangan kami di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali masih berlanjut nih.
Kali ini kami mau main air di dermaga yang ada di desa kami. Di sini kita bisa lompat air dan juga berenang. Seru bukan? Dermaga ini baru saja diperbarui teman, sehingga kami bisa bermain dengan nyaman dan tentunya aman. Kalau dulu dermaganya masih tradisional menggunakan bambu dan juga kayu, tapi sekarang kami memiliki dermaga yang bagus dan juga bisa kami gunakan sebagai tempat kami bermain. Airnya yang bersih dan segar membuat kami betah. Dan hampir setiap sore kami pasti menghabiskan waktu untuk bermain air bersama kawan-kawan di desa. Di sini kalian bisa berenang ataupun lompat air seperti ini. Yuhuu! Bagaimana? Seru bukan? Ayo mampir ke desa kami. Nanti pasti kami ajak dia main di dermaga ini. Waduh, kalau sudah main air sampai suka lupa waktu nih teman. Padahal aku kan sudah janji sama paman akan membantunya di keramba. Kalau begitu kita sudahi dulu ya main airnya. Ayo kawan-kawan, nanti kita lanjut lagi. Perkenalkan teman, ini Nenek Dadong. Dia adalah pengrajin anyaman bambu satu-satunya yang ada di desa kami. Nenek Dadong biasa membuat wadah banten, tikar, sampai penanak nasi ini teman. Meskipun usianya sudah tak muda lagi, tapi semangat Nenek Dadong untuk berkarya perlu kita contoh nih teman. Luar biasa. Bahkan untuk menyelesaikan anyaman penanak nasi ini, Nenek hanya perlu waktu kurang dari 2 jam. Untuk itu, nggak ada salahnya kalau kami bantu-bantu Nenek Dadong sambil belajar bagaimana caranya membuat anyaman bambu. Ternyata membuat anyaman bambu ini tidak semudah yang kita lihat teman. Rumit, apalagi aku baru pertama kali melakukannya. Untung saja Nenek Dadong ini sangat sabar mengajariku. Basi nawang nih wasok abang muli. Masih ya, Mbak ya? Ya. Ini balik nih. Duh, jadi tidak enak sama nenek. Bukannya bantu-bantu, aku malah membuatnya repot karena harus mengajariku menganyam. Maafkan aku ya, Nek. Tapi aku janji akan latihan menganyam lagi nanti supaya bisa bantu-bantu nenek. Ini dia yang kami tunggu-tunggu, tradisi odalan desa, di mana seluruh warga desa Trunyan berkumpul semua. Maklum saja, di desa kami kalau hari-hari biasa sepi sekali. Soalnya banyak warga desa yang hidup merantau ke daerah lain untuk sekolah, kuliah, dan juga bekerja. Tapi kalau sudah ada tradisi odalan desa, semua orang yang merantau pasti akan kembali. Gak heran kalau tradisi odalan ini dibagi menjadi 3 sesi. Soalnya warga desa kami mencapai ribuan orang. Sedangkan pura yang ada di desa tidak akan cukup untuk menampung semua warga yang ingin ibadah. Oh iya teman, tradisi odalan merupakan salah satu upacara keagamaan umat Hindu untuk memperingati hari berdirinya sebuah pura. Untuk itu, semua yang hadir ke sini tidak hanya datang untuk berdoa saja. Biasanya mereka akan membawa banten dan juga canang sebagai bentuk rasa syukur kepada dewa dan juga para leluhur. Tidak hanya itu teman, dalam persiapannya seluruh warga di desa saling gotong royong loh. Jadi tidak hanya sebagai tradisi atau upacara keagamaan, tapi odalan ini juga menjadi salah satu bentuk mempererat tali silaturahmi bagi warga desa. Selamat datang di Pegeringsingan teman, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan.
Menurut sejarah yang diceritakan orang tuaku, kami adalah keturunan Bali Aga atau masyarakat Bali asli yang pertama datang ke Pulau Dewata. Sampai saat ini, kami masih melestarikan budaya-budaya lama berdasarkan warisan leluhur. Seperti yang sedang berlangsung pagi ini. Iya, para tetua baik lelaki maupun perempuan yang sudah menikah akan melaksanakan tradisi Usabasada selama 3 hari berturut-turut. Tentu saja akan sangat banyak sajian berkat dan makanan yang harus dipersiapkan nih. Ayo teman-teman. Swastiastu, lunas tulung Durusang dumun tulungin niki desa nih, Durusang. Di desaku masih kental sekali hidup secara bergotong royong. Uniknya, dalam urusan masak-memasak, justru prialah yang memiliki peranan penting. Setiap acara adat digelar, selalu ada makanan khas yang tidak boleh terlupakan. Rata-rata berbahan dasar daging merah. Untuk bumbu semuanya sama. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kencur. Semua ditumbuk menjadi satu sebagai bumbu dasarnya. Parutan kelapa menjadi bahan dasar yang juga digunakan saat membuat sate lilit. Daging kemudian dicampur dengan bumbu dan kelapa di dalam wadah yang besar. Jangan lupa, siapkan tusuk bambu untuk dijadikan penopangnya. Tuh, tinggal dikepal-kepal seperti ini untuk dipadatkan. Dan siap untuk dipanggang. Ada juga daging yang dimasukkan ke dalam usus, lalu dipanggang. Semua yang kami buat ini nantinya akan dibagikan ke seluruh warga kampung. Walaupun kami ikhlas membantu tanpa pamrih apapun, tapi kalau dapat makanan yang enak, ya kami tidak akan menolak. Makan bersama di satu balai bersama para tua sangat jarang terjadi. Rasanya jadi semakin nikmat karena kita membuat dan memakannya bersama-sama. Mantap! Ada 5 duduknya. Bilang, dia punya di bahalak. Nawang, itu wirim nanti, di malu nanti. Ini asli, ini. Balik nang. Ini. Balik. Ini, bonus pun batu. Kami mendapat tugas dari kakak untuk mengambil kulit pohon tibah, teman. Kalau kalian tidak tahu apa itu pohon tibah, banyak juga yang menyebutnya dengan mengkudu. Kalau di bagian Aceh sana, kata ama, banyak ditanam di dekat rumah. Karena mengkudu banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan obat-obatan. Sedangkan kami di sini memanfaatkannya dengan cara yang lain. Tapi kupas dulu bagian kulitnya, karena kulit batangnya lah yang kita pakai. Oh iya, karena di sini banyak yang membutuhkannya, jadi kami diajarkan untuk mengambil kulitnya tanpa harus merusak pohonnya. Caranya gampang, hindari menguliti secara melingkar, karena bisa membuat pohon menjadi mati. Denak kade itu incok kalau pangalas deh. Kulitnya sudah kita keringkan, bisa langsung kita olah. Tumbuk-tumbuk sampai halus seperti ini, teman. Selain tiba atau mengkudu, kita juga harus menumbuk kulit kayu damar untuk campurannya nanti. Kira-kira kita mau buat apa? Ayo! Sabar ya. Kita kumpulkan dulu bubuknya nih dan antarkan ke kakak di sana.
Tentu saja serbuknya bukan untuk diminum atau dimakan. Serbuk mengkudu dan damar ini dicampur dengan air dan dilarutkan sebagai bahan pewarna kain alami. Selain benang yang sudah dibuatkan model dengan cara diikat, akan dimasukkan ke dalamnya. Celup, celup lagi, dan celup terus sampai menghasilkan warna yang diinginkan. Tapi bukan sehari 2 hari benang disimpan di dalam rendaman pewarna. Butuh waktu sampai beberapa bulan dan melewati berbagai tahapan selanjutnya, seperti direndam dan dibilas berulang kali. Selain sibuk mengurus rumah tangga, perempuan di sini sangat gemar untuk membuat kain khas yang ditenun sedikit demi sedikit. Di sini kami menyebutnya dengan kain ikat grising. Biasanya akan digunakan di setiap acara adat sebagai identitas diri yang menempel di badan kami. Tikus nakal, mari sini, kutangkap kamu. Siapa yang tidak tahu permainan kucing dan tikus? Wah, bahaya nih. Ini kan permainan paling terkenal. Soalnya asik dimainkan beramai-ramai seperti ini nih. Semua bisa ikut, dari perempuan sampai laki-laki selalu senang memainkannya. Caranya mudah. Ada yang bertugas sebagai tikus yang lincah. Ada juga yang bertugas menjadi kucing penjaga. Dan tentu saja pagar penjaga yang sering dimanfaatkan oleh tikus untuk berlindung. Awas, awas, tolong beri aku jalan. Tikus tak bisa dibiarkan tinggal lama di sekitar kita. Untuk kali ini, tak akan kubiarkan lagi dia lepas. Kena! Teman, perayaan usah basadanya sudah dimulai nih. Semua perempuan yang telah menikah wajib untuk ikut di dalamnya. Bisa dibilang, inilah harinya para ibu di desa Pegeringsingan. Konon, anak perawan dilarang untuk menghadiri perayaan ini. Mitos yang beredar menyebutkan anak gadis bisa hilang. Bersama-sama, mereka akan berdoa di beberapa titik pura. Berbalut kain geringsing, para ibu akan selalu beriringan bersama-sama mengikuti setiap rangkaian acara. Mengaturkan doa dan terima kasih untuk umur, rezeki, dan kehidupan. Tak lupa sesaji dihantarkan kepada dewa-dewa untuk berkah dan keselamatan di masa yang akan datang. Teman tahu tidak, aku sedang memanjat pohon apa nih? Tinggi, keras, dan berduri di bagian kulitnya. Rama, Naka, Yudi, siap-siap tarik ya. 1, 2, 3, tarik. Iya, kami sedang mengambil ranting dari batang pohon secang ini. Jangan pikir kami sedang membuat patung, teman. Memang begini caranya untuk bisa menikmati khasiat dari tumbuhan herbal secang. Pertama-tama, kita harus menguliti bagian terluarnya terlebih dahulu nih. Itu karena hanya bagian batangnya kemerahan saja yang biasa kami gunakan. Kalau sudah kering sempurna, warnanya akan semakin merah seperti ini. Biasanya Bapak membuat minuman sari secang dengan merebus serutan kayu kering ke dalam air yang sedang dididihkan. Teman, warna merah pada secang disebabkan oleh kandungan Brazilian pada tanaman itu sendiri. Tidak berbahaya kok
Justru kandungannya yang dipercaya bisa menangkal radikal bebas, mencegah bakteri serta melindungi fungsi hati di dalam tubuh kita. Rutin minum si merah ini juga bisa mengobati penyakit diare, mata lelah, dan radang pencernaan. Badan jadi terasa santai dan segar kembali deh.